Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwi Waluyo. Pada bahasan kali ini, kita akan membicarakan tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis, khususnya dalam analisis keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya. Dalam analisis ini nanti yang dianalisis adalah analisis statis. Ya. Yang dimaksud statis adalah tidak mempertimbangkan faktor waktu dalam membahas keseimbangannya. Artinya prosesnya itu tidak dibahas. Proses bagaimana tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga dicapai kesepakatan atau deal, ya, jual beli itu tidak dibahas. Namanya disebut analisis statis. Ya. Misalnya, fungsi permintaan dinyatakan sebagai Q sama dengan AP ditambah B. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS-nya adalah CP ditambah D. Ya, maka equilibrium atau E itu dicapai saat ya dengan menyamakan supply dengan demand. Baik kuantitinya maupun price-nya. Jadi PS sama dengan PD, QS sama dengan QD. Oke, caranya gimana? Kalau diilustrasikan dengan grafik, ya, ini adalah salib sumbu Q dan P-nya. Ini adalah demand-nya, ini adalah supply-nya. Titik potong antara demand dan supply atau supply demand itu namanya disebut titik equilibrium. Ya, titik equilibrium itu menunjukkan kesepakatan jual beli antara produsen atau penjual dan pembeli dengan harga P0, jumlah yang diperjualbelikan sebanyak Q0. Ya, kalau terjadi seperti ini namanya terjadi keseimbangan atau equilibrium. Bisa jadi tidak terjadi keseimbangan, tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli karena harganya tidak sepakat. Contoh kalau diilustrasikan nih, ya, ujung dari demand di P ini adalah namanya harga maksimum di mana konsumen bersedia membayar atau membeli barang. Sedangkan supply letaknya di sini. Jadi harga minimum penjual lebih tinggi daripada harga maksimum konsumen. Jadi nggak tercapai kesepakatan jual beli. Ya, kalau terjadi seperti ini namanya tidak terjadi keseimbangan. Tidak terjadi equilibrium. Oke, ilustrasinya sebagai contoh. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ini QD 90 dikurangi 2B, QS-nya sama dengan 3P dikurangi 30. Bagaimana menentukan keseimbangannya? Ingat tadi keseimbangan dicapai, equilibrium dicapai dengan cara menyamakan supply dan demand. Suplainya 3P dikurangi 30 sama dengan 90 kurangi 2P. Jadi ini ya, ini suplainya, ini demand-nya. Ya, P dikelompokkan dengan P. Lalu min 30, jadi ini 90 plus 30. Dari 5P sama dengan 120, P-nya berarti 24. Ya, mencari Q boleh pakai QD, boleh pakai QS. Kalau pakai QD berarti Q-nya sama dengan 90 kurangi 2, PP-nya 24 kurangi 22 kali 24 48. 90 kurangi 48 dapat 42. Ya, dengan demikian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan harga 24 yang diperjualbelikan sebanyak 42. Oke, lalu bagaimana menggambar grafiknya? Gitu ya. Oke, gambar grafiknya. Ini kita gambar grafik. Ini salib sumbunya. Oke, kita gambarkan demand-nya dulu. 90 kurangi 2P. Kalau P-nya 0 berarti Q-nya 90. P-nya 0. Berarti Q-nya 90. Dibalik, Q-nya 0. Q 0. P-nya berarti 90 bagi 2, 45. 45 dan 90 dihubungkan dengan namanya demand. Oke, gambar supply. Kalau P-nya P-nya 0 berarti Q-nya minus. Jadi dibalik ya.
Kalau Q-nya 0, berarti P-nya adalah 30 dibagi 3, dapat 10. Nanti melalui titik ini. Oke. Terus equilibriumnya P-nya 24. 24 di mana ini? Ini 24 tengah-tengah ya. Antara ini 22, ini di atas sedikit ya. 24 kira-kira sini. Ini Q-nya 42. Oke. Hubungkan dengan garis 10 dan E tadi ya. Namanya supply. Jadi ini menggambarkan equilibrium atau keseimbangan pasar. Contoh kedua, diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah Q-nya sama QD-nya sama dengan 60 kurangi 3P, QS-nya 2P dikurangi 50. Oke, equilibrium diperoleh dengan cara menyamakan supply dan demand. Samakan. Berarti 2P min 50 sama dengan demand-nya 60 kurangi 3P. P dengan P dikumpulkan. Oke, 60 dan ditambah 50, 110. Jadi 5P sama dengan 110, P-nya 22. Kalau P-nya 22, Q-nya berapa? Misalnya pakai yang demand, berarti Q-nya sama dengan 60 kurangi 3 kali 22, 3 kali 22, 66. 60 kurangi 66, minus, minus 6. Minus, nggak boleh. Ya, minus itu nggak boleh. Berarti tidak terjadi keseimbangan pasar. Tidak terjadi keseimbangan pasar. Ya. Oke. Kalau tidak, bagaimana kalau menunjukkannya dalam grafik? Kita lihat ya, kita gambarkan ya. Oke. Pertama, grafik sumbunya ya. Kita gambarkan demand. Demand-nya kalau P-nya 0, Q-nya 60. Ya, 60 kurangi 3 kali 0 jadi 60. Q-nya 60. Oke. Kalau Q-nya 0 berarti P-nya 60 bagi 3 20. Q 0 berarti P-nya 20. Ini 20. 20 dan 60 dihubungkan dengan penggaris itu namanya demand. Sekarang supply. Supply. Kalau P-nya 0, Q-nya minus 50. P-nya 0, P 0, Q-nya minus, minus 11 ini. Minus 50. Oke. Kalau Q-nya 0, P-nya 50 bagi 2. Ini 25. Ya, ini 25 sini. Hubungkan min 50 dan 25. Dapat supply. Nah, ini gambar titik potong itu menunjukkan equilibriumnya, tapi terletak di kawasan negatif Q-nya. Jadi nggak boleh. Ya, P-nya 22, sini 22, Q-nya minus 6. Nggak boleh. Oke. Contoh berikutnya. Perilaku konsumen terhadap suatu barang diketahui sebagai berikut. Bila harganya 20, jumlah barang yang diminta 60. Oke, ini permintaan ya. Jumlah barang yang diminta dari permintaan. Kalau P-nya 20, Q-nya 60. Kalau harga barangnya naik menjadi 30, P-nya 30, jumlah barangnya berkurang tinggal 40. Ya, kalau harganya naik jadi 30, jumlah barang tinggal 40, jadi berkurang gitu. Sekarang sisi penawaran. Terhadap barang tersebut produsen menawarkan barang 15 kalau harganya 15. Jadi kalau harga 15, jumlah barang juga 15. Kalau harganya naik menjadi 30, ya, ini Q-nya menjadi 60. Nih, bersedia menawarkan barang sebanyak 60. Oke. Apakah keseimbangan pasar terjadi? Kita lihat tadi, kita belum tahu nih persamaan permintaan dan penawarannya, kita cari dulu. Permintaan, diasumsikan permintaan linier. Kalau linier, QS sama dengan AP tambah B. Substitusikan Q yang pertama 60. 60 sama dengan P-nya 20. 20A tambah B. Q yang kedua 40. Berarti 40 sama dengan 30A tambah B. P-nya 30 ya. Dikurangi 60 kurangi 40, 20. 20 dikurangi 10 minus 10A. Jadi A-nya adalah 20 dibagi min 10 dapat minus 2. Mencari B. Jadi yang 60 sama dengan ini
Nih, oke, dari 60 sama dengan 20A, 20 kali A-nya minus 2 tambah B. Jadi B-nya adalah 60 di ini, 20 kali min 2 min 40, jadi tambah 40. Dapat 100. Oke. Sekarang di penawaran, penawarannya juga linier, berarti oh ya ini tadi ditulis dulu permintaannya ya, oke. Kalau penawarannya, linier berarti GS sama dengan AP tambah B. Substitusikan Q yang pertama 15, P-nya juga 15, jadi 15 sama dengan 15A tambah B. Q yang kedua 60, berarti Q-nya 60 sama dengan P-nya 30, berarti 30A tambah B. Sekarang kurangi, yang bawah kurangi yang atas. Ya, yang bawah kurangi atas, 60 dikurangi 15, dapat 45. 30A kurangi 15A dapat 15A. Jadi A-nya 45 dibagi 15 dapat 3. Mencari B, 15 sama dengan 15A, 15 kali 3, A-nya 3 ditambah B. Jadi B-nya adalah 15 dikurangi 15 kali 3 itu 45. 15 kurangi 45 minus 30. Dengan demikian fungsi penawarannya adalah GS sama dengan 3P dikurangi 30. Ini baru mendapatkan fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya mencari equilibriumnya. Ini QD dan QS-nya dengan cara apa? Menyamakan supply dengan demand. Supply-nya 3P dikurangi 30 disamakan dengan minus P ditambah 100. P dengan P dikumpulkan jadi 3P plus P sama dengan 100 ditambah 30. 3P sama dengan 4P, 3P tambah 1P, 4P sama dengan 130, jadi P-nya dapat 130 dibagi 4. Nih 130 bagi 4, dapat 32,5. Cari Q, boleh QD, boleh QS. Kalau pakai QD berarti min P min 32,5 ditambah 140. Jadi 140 dikurangi 32,5, 107,5. Ya, dengan demikian equilibrium terjadi pada saat harganya, berapa tadi P-nya 32,5 dengan jumlah barang yang diperjualbelikan 107,5. Oke, sangat mudah ya. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi